Kenapa aku ada di sini? Di mana orang itu? Siapa? Ki Panut. Tadi kami sedang bakar ikan di tepi danau. Kemudian aku bertempur melawan seraba buta. Lalu aku tidak ingat apa-apa. Coba aku lihat tanganmu. Kemarin, kamu terkena pukulan sakti siluman buaya. Tapi kamu beruntung. Kamu mendapat penyaluran hawa murni dari tokoh sakti. Siapa namanya tadi? Ki Panut. Ki Panut. Aku tidak pernah mendengar nama itu. Tapi Guru, Ki Panut hanya seorang petani biasa. Oh, mungkin dia adalah tokoh sakti yang sudah mengasingkan diri. Kisanak, aku majikan Bukit Rajawali. Aku berterima kasih padamu karena kau telah menyelamatkan muridku. Luar biasa. Anak itu sudah mewarisi ilmu ayahnya dengan sempurna. Apa jaminannya bahwa Tumenggung Martoloyo, Bupati Pemalang dan para bupati lain daerah pesisir utara akan berpihak kepadaku? Jaminannya tidak ada. Tapi hamba tahu, hampir semua bupati di pesisir utara membenci kompeni. Mereka tidak setuju kalau Sultan bekerja sama dengan kompeni. Apa alasan mereka? Bermacam-macam. Karena kompeni kafir dan penindas. Kompeni mau berkuasa, dan mereka tidak mau dijajah. Keberanian Gusti Pangeran kepada kompeni sebenarnya sejalan dengan hati mereka. Saya yakin karena saya pernah ikut membantu Pangeran Purbaya, Tumenggung Martoloyo, dan para kiai sepuh dalam beberapa kali pertempuran melawan kompeni. Mereka semua tokoh-tokoh sakti yang tidak diragukan lagi perjuangannya untuk membela Sultan Mataram. Aku utus Andika berdua untuk menemui mereka. Katakan pada mereka bahwa aku ingin mengusir kompeni dari tanah Nusantara ini. Aneh. Kenapa aku tidak betah tinggal bersama Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu di Kadirpati? Aku lebih suka berkelana bersama guru atau Kakang Mahesa. Kenapa aku selalu teringat pada Kakang Mahesa? Ya iyalah, Kakang Mahesa itu kan ganteng. Siapa tahu Kakang Mahesa sudah mengikat janji dengan Dewi Sekar Arum. Pusing aku. Mau kemana ya? Terserah kakiku melangkah. Sebenarnya kami masih penasaran dengan kompeni Kanjeng. Lalu bagaimana? Sekiranya Kanjeng mengizinkan, kami akan berjuang melawan kompeni di wilayah timur ini. Tapi kita kan harus pulang ke Tegal. Kalau diizinkan, kami akan tinggal di wilayah timur ini. Baik. Kalau memang itu yang kau inginkan, aku izinkan. Mohon doanya, Kanjeng. Mohon doanya, Kanjeng. Hati-hati, Sujana. Kompeni sangat licik. Jangan sampai kalian terperdaya dengan tipu dayanya. Insya Allah, kami akan waspada, Kanjeng. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Iya, Kiai. Mari, Kiai.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kakang, kita buat Kanjeng Demang senang. Mari kita porak-porandakan company. Ya, kita porak-porandakan company. Sekar Arum? Iya, Guru. Tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk ke tempat ini. Karena itu aku ingin kau berjanji dan bersumpah untuk menjaga kerahasiaan tempat ini. Apapun perintah Guru, akan saya laksanakan dengan sepenuh jiwa raga saya. Bersumpahlah. Hamba Dewi Sekar Arum bersumpah akan menjaga kerahasiaan tempat ini. Langit dan bumi menjadi saksi. Cukup. Berdirilah. Sekitar 100 tahun yang lalu, kakekku yang bergelar Raja Wali Sakti tanpa tanding bersemedi di ruangan ini. Kamu lihat gambar-gambar yang ada di dinding itu? Iya, Guru. Ya, itulah cara kakekku bersemedi. Secara tidak sengaja, aku menemukan batu yang sangat dingin. Aku berpikir, alangkah baiknya aku melatih tenaga dalam dengan menyerap hawa dingin dari batu itu. Aku berlatih selama 20 tahun untuk menyempurnakan latihan itu. 20 tahun? Iya, karena waktu itu aku harus mencari cara semedi dan pengaturan nafas yang tepat untuk menyerap hawa dingin batu pualam itu. Tuhan Maha Besar, aku menemukan buah merah yang dingin seperti es. Dan buah itu sangat berguna untuk menyempurnakan ilmu yang sedang kulatih. Aku namakan buah itu inti es. Seperti apa buah inti es itu, Guru? Ikut aku. Itu dia pohonnya. Hanya ada satu? Iya, ini termasuk buah yang langka. Dia hanya berbuah dalam 3 tahun sekali. Itu pun hanya 1 atau 2 buah. Makanlah. Manis sekali. Ayo, kita kembali ke dalam. Guru, aku kedinginan. Batu itu memang dingin sekali. Tapi kamu jangan takut. Bersemedilah. Tarik nafasmu sampai penuh. Lalu tekan ke dalam perut. Tahan. Sampai hitungan 20. Lalu perlahan-lahan keluarkan dari mulut. Bagaimana, Paman? Kita lanjutkan? Aku kagum dengan semangat Sujana, Kiai. Benar. Aku juga sependapat. Iya. Mana Braja Kawat dan istrinya? Kenapa tidak ada? Berarti tidak ikut. Kita lebih gampang menangkapnya. Oh ya, kalau begitu, kita laporkan pada Menir Lukas. Ayo. Kalian lihat sendiri, mereka tanpa beranjang Kawat dan istrinya. Betul, Letnan. Sumpah. Benar, Letnan. Saya juga melihatnya. Iya, benar. Kalau begitu,
Cari Beranjang Kawat dan tangkap. Baik, Letnan. Menyerahlah! Kalian sudah dikepung! Siapa kalian? Hai Beranjang Kawat, supaya kami tidak menggunakan kekerasan, lebih baik kalian menyerah. Rawe-rawe rampas malang-malang putung. Kita hadapi mereka, Kakang. Hati-hati lagi, Nimas. Mereka pasti akan mengadakan pembalasan kepada kita. Kalian terlalu bersungguh-sungguh. Saya yang salah, Nyai. Seharusnya saya yang mengalah. Saya juga salah, Guru. Saya... Tidak ada gunanya kalian saling menyalahkan diri sendiri. Lain kali, kalian harus bisa mengendalikan diri dan menggunakan tenaga yang terukur. Kau terkena Aji Tapak Nanggala. Tapak Nanggala? Iya, untung tidak dengan tenaga dalam yang penuh. Kalau tidak, tubuhmu akan hancur. Tapi Krishnamurti sudah lama mati. Krishnamurti punya 3 orang murid. Raditya, Anggara, dan Rengganis. Mungkin salah satunya masih hidup. Memang kalau mereka masih hidup, kenapa, Yud? Kalau kau terkena Aji Tapak Nanggala, tubuhmu akan hancur berkeping-keping.
Jatila.